Berapa hari lagi ini ganti tahun 2022? 4 hari lagi nih bang. 4 hari lagi 4 ya? hari lagi, bukan 4 hari lagi gajian. 4 hari lagi tahun baruan kita. Tahun baruan kita ya. Nggak terasa ya kita udah setahun lebih menemani para game people, terutama para fans G-Sport ya. G-Sport. Para pengikut G-Sport. Karena di 2021 tuh tidak hanya pandemi yang heboh, tapi banyak kejadian olahraga ya. yang menghebohkan bang ya. Menurut lu di sepanjang tahun 2021 ini apa sih yang paling berkesan? Paling berkesan tuh kayak adaptasi kegiatan olahraga di tengah pandemi sih bang. Adaptasi ya? Iya, karena kan untuk pertama kalinya bang ya, berbagai aspek kegiatan olahraga kan dimulai di tengah pandemi kan, dengan adaptasinya, persiapannya. Di tengah adaptasi itu juga beberapa kompetisi juga berlangsung dengan lancar ya. Iya. Untungnya ya, beberapa kompetisi berlangsung dengan lancar, dan salah satunya itu yang menjadi daya tarik utama, kalau menurut gue pribadi, daya tarik utama adalah ketika Piala Eropa 2020 kemarin. Iya. Itu puncaknya dari kebangkitan sepak bola di era pandemi. Setelah era pandemi maksud gue. Dengan Italia ya keluar sebagai juaranya, tidak pernah terkalahkan, 7 laga ya. Iya. 7 laga tidak terkalahkan, 3 laga di fase grup menang semua, kemudian di fase gugur ada hasil imbang lah, tapi ujung-ujungnya juga menang lewat extra time, termasuk ketika di final mengalahkan tuan rumah dari final Piala Eropa 2020, Inggris. Bermain di Stadion Wembley, mereka mengalahkan Inggris di babak adu penalti. Ya itu puncaknya sih. Puncak menurut gua pribadi ya, puncak dari kembalinya olahraga setelah era pandemi. Iya bang, kalau gue sih ada kilas baliknya nih bang, kan bicara Eropa sudah lebih dulu bang ya, memulai kegiatan olahraga bang. Tapi di Indonesia agak telat nih bang, karena kan kita pandemi yang sempat meningkat pesat kan Indonesia Ya, kan. betul. Tapi dengan perjuangan berbagai pihak, Agustus kemarin Liga 1 kembali bergulir bang. Mantap. Meskipun paling telat ya dari negara-negara di Asia Tenggara khususnya ya. Tapi kan dengan kembalinya Liga 1 di tengah pandemi kita menyambut antusias bang. Kembalinya Liga 1 di era pandemi juga menjadi kabar positif untuk para pemain dan juga timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia dengan mudahnya menyeleksi pemain-pemain untuk masuk ke dalam timnas. Nah, bicara soal timnas, gue juga ada satu momen di mana di tahun 2021 ini gue merasa wah banget, yaitu ketika Lionel Messi menjuarai Copa America 2021 bersama timnas Argentina, Andri. Itu merupakan gelar prestisiusnya dia. Karena kan kalau Lionel Messi bicara soal gelar, dia udah banyak banget ya bersama Barcelona. Tapi ketika bersama timnas Argentina, dia selalu runner up. 2007 runner up Copa America, terus kemudian juga di tahun 2015 runner up Copa America, dan 2016. 15 dan 16 sama-sama kalah lagi sama Chile kan waktu itu. Terus di Piala Dunia 2014 juga kalah bersama Jerman di Piala Dunia kan, timnas Argentina. Nah sekarang di tahun 2021 setelah pandemi, secara mengejutkan Argentina berhasil menjuarai Copa America, mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor 1-0 di final. Catatan apik Catatan apik, sebuah kejutan juga dari lagi-lagi datang dari ranah sepak bola ya. Nih bang, tadi kan balik dari sepak bola bang ya. Gua ada kabar bahagia, bukan kabar bahagia sih bang, kayak mungkin suatu kabar kurang baik bagi pencinta MotoGP bang. Oke. Karena satu legenda hidup MotoGP itu menyatakan pensiun. Bisa katakan Valentino Rossi kan bang. Di November kemarin dia memutuskan pensiun setelah mendapatkan 7 gelar dunia. 7 gelar dunia di kelas MotoGP ya? Kelas MotoGP. Padahal tuh fans-fans di Indonesia berharap tuh Rossi bisa tampil di Mandalika di Mandalika tahun 2022. Tapi Rossi menyatakan di tahun ini dia pensiun bang. Berarti pupus sudah untuk fans-fans di Indonesia bang. Ya itu cukup mengejutkan juga, nggak cukup mengejutkan sih sebenarnya. Rossi itu udah digadang-gadang harusnya pensiun lama, pensiun beberapa tahun sebelumnya. Cuma emang pada dasarnya makin tua makin keladi ya, makin nakal juga. Jadi ya mungkin udah saatnya juga lah ya dia akhirnya turun gunung dan menyudahi aksinya di atas aspal kayak gitu. Banyak kejutan memang bang. Banyak kejutan, dan salah satu kejutannya itu dari dunia MotoGP ya. Kita bicara balik lagi ke Indonesia ketika bulu tangkis kita berjaya di internasional. Nah itu momentum emas banget ketika Greysia Poli dan Apriani Rahayu mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 ya. Mereka meraih medali emas, mengalahkan wakil Cina Chen Qingchen Jia Yifan lewat skor 21-19 dan 21-15. Itu merupakan gelar pertama untuk medali emas di ganda putri. Di ganda putri ya. Jadi euforianya ada. Itu gue inget banget ketika mereka bertanding itu ketika di hari biasa kan Olimpiade ya. Iya bang, di 2021 juga kan kita bicara bulu tangkis, ada lagi bang, gue tarik lagi nih bang ke sepak bola bang. Mantap. Karena di 2021 ini ada yang tengah menjadi sorotan bang.
timnas kita yang berlaga di ajang Piala AFF, Bang. Oh iya benar. Kan awalnya kan Sintayong banyak yang menilai itu Sintayong program latihannya menjenuhkan, terlalu fokus fisik, dan PSSI nggak memberikan target untuk timnas di ajang Piala AFF kan. Sempat nggak memberikan target. Terus ada polemik pembatasan pemain Sintayong, terus liga sedang bergulir. Tapi lagi-lagi Sintayong mau membuktikan, Bang, bisa lolos partai final kan? Iya benar-benar. Apa pembuktiannya itu seakan-akan menjadi apa ya? Hadiah manis ya? Hadiah manis. Hadiah manis ya, karena kan kita baru saja melewati hari Natal dan juga nanti finalnya itu di tanggal 1 Januari 2022. Iya. Kalaupun di tanggal tersebut kita menang, kita juara, itu sebagai kado terindah di akhir tahun. Akhir tahun, karena tuh kita sudah 5 kali Bang Indonesia lolos final AFF, tapi belum pernah juara, Bang. Iya betul, dan ini adalah final ke-6-nya dan semoga gelar juara itu datang dari tangan dingin Sintayong. Gitu. Nah, jadi ya banyak lah ya kelas-kelas balik yang terjadi di tahun 2021 ini. Bahkan yang lagi happening pun hingga akhir tahun pun masih ada. Iya. Contohnya itu adalah timnas dan bersama Sintayong itu sendiri. Kita tunggu sih, Bang. Di 2021 sendiri kita mungkin mohon maaf, Bang ya. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak kesalahan bicara, kesalahan mungkin data juga. Namanya juga manusia kan, kita tempatnya berdosa ya. Tempatnya salah ya. Apa aja sih itu salah satu kesalahan kita yang kata-kata netizen? Gue memperhatikan pernah tuh, Bang, kita membahas soal pemain naturalisasi kan, wacana kan ya, Jordi Amat, Bang ya. Oke. Netizen kita tuh menyatakan tuh kurang setuju sama pendapat kita, karena tuh mereka bilang saat kita membahas soal pemain naturalisasi ya, masih butuh atau tidak Indonesia pemain naturalisasi. Kata Adi, bro, intinya kita butuh naturalisasi untuk short time. Kita butuh juara, kata dia gitu, Bang. Oke. Mungkin setuju sih, Bang, kalau kita ingin target instan, Bang, untuk naturalisasi itu. Tapi kan untuk jangka panjang menurut gua nggak perlu. Jangka panjang nggak perlu ya? Pembinaan sih, fokus pembinaan dari pemain asli kita aja ya. Dan dengan cara mengirimkan mereka ke kompetisi-kompetisi di luar negeri. Itu udah menjadi jawaban bagus sih ya sebenarnya. Terus ada juga sih yang bilang ini dari Romi Kasmar, untuk naturalisasi ya nggak apa-apa, ajak main di pertandingan yang nggak masuk di agenda FIFA seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan AFF. Pemain Indonesia kebanyakan cengeng, nggak mau main, keluar penyakitnya homesick, katanya gitu. Jadi ya menurut kata si Romi Kasmar ini, untuk naturalisasi sendiri nggak masalah sih bagi dia, cuma karena dia membandingkannya dengan para pemain Indonesia yang sebenarnya homesick. Malas keluar dari Indonesia, tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kan kita nggak bisa menyamaratakan kan, tidak bisa memukul rata. Tapi ya namanya juga pendapat orang ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa kan. Terus ada juga Sindri yang kita dipuji sih. Assalamualaikum, keren Bang, semangat terus, semoga maju jaya. Jaya. Sebenarnya komentar para Gen People, Bang ya, ada pro dan kontra, Bang ya. Iya, lagi-lagi kan kita di sini kan membahas sepak bola, olahraga khususnya untuk kemajuan bersama, Bang ya. Iya, kita kan juga memberikan sekadar opini, sekadar data yang terjadi itu seperti itu gitu kan. Pendapat para Gen People, terutama pengikut G-Sport ya bebas gitu. Kalian boleh beropini di kolom komentar dan tetap menjadi netizen yang cerdas ya. Karena jadikanlah komentar kalian sebagai ajang diskusi, Bang. Nah, jadi penonton tuh harus tetap cerdas dan menjaga sportivitas gitu loh. Jangan terlalu mengada-ngada lah ibaratnya kan, menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata tidak terpuji seperti itu ya. Mungkin itu sederet catatan dari teman-teman Gen People untuk kita, Bang ya. Dan mereka bagaimana mereka merespon, menanggapi apapun konten yang telah kita sajikan, Bang ya. Kita tidak melarang ya, tetap memberikan opini di kolom komentar itu perlu, karena kita juga butuh masukan-masukan, cuma tetap menggunakan cara yang cerdas dan beretika lah ya. Kita akhiri dulu ya, akhir tahun 2021 ini, dan akan berjumpa lagi di tahun akan datang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Gua Andri, gua Bayu, salam G-Sport. Jangan lupa untuk baca terus genpi.co, download aplikasinya di Play Store dan App Store. Dan like, comment, subscribe ya di YouTube genpi.co. Dadah Gen People. Gen People, jaya. Jaya.